semuanya, kenalin aku Safira Maiswari dengan NRP 5015251123. Pernah gak sih kalian lewat daerah Waru, terutama sekitar Tambak Oso? Terus kalian ngerasa kalau misalnya sekarang jauh lebih ramai dibandingkan beberapa tahun lalu. Yang dulunya banyak sekali tambak, sekarang sudah mulai muncul perumahan, gudang, atau bangunan-bangunan lainnya. Nah, perubahan inilah yang akan aku analisis pada video kali ini, yaitu tentang perubahan pemanfaatan lahan tambak menjadi kawasan terbangun di daerah Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2023 sampai 2026. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu sama lokasinya. Desa Tambak Oso berada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Lokasinya cukup strategis karena berada di kawasan perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Selain itu, kawasan ini juga dekat dengan Bandara Juanda, akses jalan tol, dan berbagai pusat kegiatan ekonomi. Karena lokasinya yang strategis, Tambak Oso menjadi salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di Tambak Oso? Dalam kurun waktu 2023 hingga 2026, sebagian lahan yang sebelumnya berupa tambak mulai mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan terbangun. Beberapa area dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, pergudangan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan dari kawasan yang sebelumnya didominasi aktivitas perikanan menuju kawasan yang lebih berciri perkotaan. Fenomena seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi di daerah pinggiran kota besar. Ketika kebutuhan ruang meningkat, pembangunan akan bergerak ke wilayah-wilayah yang masih memiliki lahan cukup luas, termasuk kawasan tambak seperti Tambak Oso. Sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, kita tidak hanya melihat perubahan fisiknya saja, tetapi juga perlu melihat dari sisi regulasi dan administrasi pembangunan. Dalam pemanfaatan ruang, terdapat berbagai aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur bahwa setiap kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, terdapat juga RT/RW Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pedoman dalam menentukan fungsi dan peruntukan suatu kawasan. Artinya, pembangunan yang terjadi di Tambak Oso harus tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah. Selain regulasi, terdapat pula aspek administrasi pembangunan. Setiap pembangunan yang dilakukan seharusnya melalui proses perizinan seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, persetujuan bangunan gedung atau PBG, serta dokumen lingkungan yang diperlukan. Melalui proses administrasi tersebut, pemerintah dapat mengendalikan pembangunan agar tetap terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan penggunaan lahan di Tambak Oso tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya aktivitas ekonomi, bertambahnya peluang kerja, serta berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kawasan. Namun, di sisi lain, luas lahan tambak menjadi berkurang, sehingga fungsi kawasan sebagai area perikanan semakin menurun. Selain itu, semakin banyaknya kawasan terbangun juga dapat mengurangi area resapan air dan berpotensi meningkatkan resiko genangan apabila tidak diimbangi dengan sistem drainase yang baik. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. I'm inside your own dream.